Nah, di Indonesia kan sudah diatur, misalnya 2 periode. Nah, gubernur jangan 3 periode, presiden katanya tidak akan 3 periode, yang lain asung juga. Itu merusak demokrasi. Sportivitas itu penting di dalam belajar juga, dalam mengajar juga, di dalam memimpin juga. Jangan lapik lagi pecik, goreng pisang di kajalah. Itu tidak sportif. Abian cik-cik lu. Ini soal sportivitas. Sportivitas itu berat, makanya harus dimulai dengan membagi, bukan dengan kali-kali. Membagi sama banyak, menimbang sama berat. Lain di luar, lain di dalam, itu bukan sportivitas. Dalam 2, tengah 3 bukan sportivitas. Sportivitas itu bening. Iya, enggak. Kalau enggak, ya tidak. Kalau iya, ya iya. Itu yang sportivitas. Sportivitas itu apa adanya. Kalau memang mendapat 10 bagi 2, 5. Kalau boleh bertanding, boleh. Kalau tidak. Kayak England di London, itu tidak sportif. Diusir-usir aja orang. Kemarin itu kita menyaksikan pertandingan antara Grandmaster Iren dengan Dewa Kipas. Pertandingan itu, dalam pertandingan catur itu, dimaksudkan untuk membuktikan apakah Dewa Kipas curang atau tidak dalam pertandingan online sebelumnya, karena dia menang. Dan terbukti kemudian Grandmaster menang 3-0. Tidak disebut di situ bahwa Dewa Kipas curang atau tidak, tapi buktikan saja sendiri bahwa sesuatu sudah terjadi. Di dalam olahraga, membuktikan sportivitas dalam pertandingan. Apakah kita main jahat, main sore, main kerupuk jange, menipu, atau pakai doping dan segala macam, bukan dengan seseorang positif COVID atau bukan. Nah, kalau positif COVID ternyata bukan, kan kita udah diusir. Jadi ini sportivitasnya tidak jalan. Nasib buruk yang menimpa tim Indonesia itu memang harus disesali. Karena itulah sebabnya netizen Indonesia marah, karena diberlakukan dengan tidak adil. Ketidakadilan adalah ketidaksportifan di dunia manapun itu. Sportivitas itu penting di dalam belajar juga, dalam mengajar juga, di dalam memimpin juga. Jangan lapik lagi pecik, goreng pisang ke jarang. Itu tidak sportif. Abian cik-cik lu. Jadi sportivitas, kalau itu akok namanya. Akok ialah sesuatu mau kita rangkul kepada kita semua. Sabi alai namanya. Sekali lambui rumput itu panua prajuritnya. Itu yang sabi alai. Panjang sabinya. Di Indonesia, di dalam perilaku baik organisasi, tubuh-tubuh pemerintahan, sportivitas itu menjadi kata kunci yang sering diabaikan. Harga proyek 5 miliar di markup, harga proyek 5 miliar diturunkan untuk kepala daerah 10% dan segala macam, itu kan tidak sportif. Sportivitas itu mestinya menjadi rel atau role model di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena tidak sportif itulah kemudian jalan tol di Padang terhambat-hambat. Baru 4 km dalam 2 tahun. Sportif. Nah, sportivitas dalam tubuh Indonesia, dalam tubuh kehidupan masyarakat Indonesia, sering kali muncul tanpa disadari. Kalau ingin masuk ke arena, kita pakai kendaraan kita sendiri, jangan diambil kendaraan orang. Kalau ingin duduk di tribun, di depan, ya beli karcis. Kalau sudah selesai pertandingan, jangan ditunggu pertandingan selanjutnya, kita masih duduk juga di sana, jangan. Keluar lagi, beli lagi karcis. Di Indonesia kan sudah diatur, misalnya 2 periode. Nah, gubernur jangan 3 periode, presiden katanya tidak akan 3 periode, yang lain asung juga. Jadi itu merusak demokrasi, merusak rakyat berkata, menyematkan dalam hatinya, kalau kau salah, kau salah kok. Nah, kayak gitu. Nah, kasus Demokrat itu kan bagian dari tidak sportifnya. Siapa yang tidak sportif itu bukan urusan saya. Kemudian ada KLB yang meminta Pak Muldoko menjadi ketuanya.
lalu ditolak oleh pemerintah hari ini. Hasil KLB di Sumatera Utara ditolak oleh pemerintah. Nah, mestinya sportif. Apa yang mesti dilakukan? Minta maaf ke Pak Muldoko, minta maaf ke Pak SBY, ke AHY, dan orang-orang yang bekerja melakukan KLB ini harus sportif juga. Kenapa dia melakukan itu? Nah, sekarang pemerintah tidak mengakui. Lalu apa lagi? Kita akan melihat lagi hal-hal sportif dan tidak sportif di dalam dunia politik Indonesia. Nah, sportif itu berat. Biarlah Dilan saja. Kan begitu. Nah, sportif itu adalah sesuai kata dan perbuatan. Kalau kita sedang menjabat, fokus saja bekerja dulu. Carilah prestasi di bidang kerja itu. Jangan yang lain pula diawai. Mari berserak nanti kalau diawai ini, diawai itu, diawai ini, diawai itu. Enggak jadi. Sportif itu bekerjalah dengan baik dan benar sesuai amanah yang diberikan. Jadi gubernur saja, jadi wali kota saja. Yang jelas, kecurangan lawannya sportivitas. Enggak. Orang jujur lawannya orang tidak jujur. Hitam lawannya putih. Putih lawannya tidak ada. Putih siapa putih. Kejujuran itu adalah modal untuk masuk surga. Juga untuk hidup bermasyarakat. Kalau kita sudah ABS-SBK, akui saja sudah. Kalau belum, bilang belum. Bahwa kita akan menuju ke sana. Banyak yang masih kurang. Jangan merentak-rentak, nak karuan saja. Nah, itu yang sportif. Saya dan Anda semua mungkin tidak sportif waktu sekolah. Belanja di warung 3, dibayar 2. Mencontek, disuruh mencatat, disalin catatan kawan. Disuruh mendengar, tidak mendengar. Guru seperti itu pula, masuk jam 8, jam setengah 9 dia masuk. Ada aja alasan. Jadi kita punya beban yang berat untuk melaksanakan sportivitas. Guru dikasih sertifikasi, diberi gaji, tapi beban administrasinya banyak. Kita tahu itu berat, tapi kita beri juga. Itu kan tidak sportif. Masyarakat kita juga tidak sportif. Sudah dapat bantuan dibilang tidak. Yang memberi juga tidak sportif. Dipotong-potong juga. Kalau bawa motor di depan polisi saja pakai helm, selebihnya tidak. Disuruh pakai masker, dipakainya kalau disuruh, kalau tidak dilekatkannya di dagu. Nah, itu kan tidak sportif. Tidak jujur pada diri sendiri, juga pada orang lain. Itu fenomenal. Sumatera Barat hari ini nomor 5 terjelek dalam pemakaian masker. Nomor 5 terjelek di Indonesia. Kenyataan itu bukan kata saya, tapi kata Dr. Andani Eka Putra. Nomor 5 di Indonesia terjelek. Itu setelah di ranking. Nah, gimana lagi? Apa akal kita? Di kafe duduk rapat-rapat, otak berketuntang, masker tidak dipakai. Kalau kita lihat kafe sekarang, mejanya kan pada indak saja. Ngenyang saja. Kursinya 2. Kalau lapau-lapau kita di kampung, mejanya panjang gitu ah. Kemudian ada bangku panjang sini, bangku panjang di sana. Mejanya lebar. Itu duduk bisa diatur. Orang tak mau juga duduk rapat-rapat. Meja kecil itu bangkunya 2. Tapi awalnya kalau tidak ada orang, kalau sudah ada orang jadi 6. Karena dia datang berombongan dan dibiarkan saja. Tidak taat dalam aturan. Itu adalah penyakit kita. Penyakit kita sebagai sebuah komunal. Masyarakat bangsa. Gitu. Kalau ekonomi yang kita sebut bahwa ekonomi kita sedang buruk, iya. Jalan keluarnya adalah kerja keras, bukan tidak sportif. Ya, bukan tidak sportif. Tapi cilik-cilik tukang sedikit, ya apa boleh buat, tidak apa-apa juga. Asal jangan hutang tak dibayar. Nah, itu susah. Berhutang di lapau tidak dibayar, itu jangan. Cilik-cilik tukang itu maksudnya, maaf Pak Tukang ya. Bukan menjelekkan. Maksudnya begini, cilik-cilik tukang itu. Ungkapan cilok-cilok tukang itu dibuat oleh tukang sendiri. Sama dengan ungkapan urang darek menjunjung seka, anguan dan sesak. Itu dibuat oleh orang Periaman. Nah, ungkapan cilok-cilok tukang dibuat oleh tukang. Apa maksudnya? Ini udah lurus nih Pak. Ini sudut sudah 90. Kalau diukur enggak. Tukang tahu itu, tapi dia sudah letih, udahlah, enggak apa-apa. Nah, itu namanya cilok-cilok tukang. Bukan yang ada viral itu, sewaan dibukanya semua dengan instalasi listrik. Nah, bukan, itu namanya maling. Itu bukan tukang. Jadi beda, nanti saya diprotes pula oleh tukang.
Solusinya kalau soal itu adalah akhlak dan kunci utamanya adalah agama, pelajaran etika, moral, pendidikan di rumah, di surau, di sekolah, di masyarakat, itu kuncinya. Tapi kan banyak juga yang main belakang dari golongan manapun dia, kita sudah melihat juga. Nah, karena itu mulai dari awal. Nah, dari awal itu maksudnya dari yang muda-muda. Kalau kita merujuk Finlandia, mereka bahu-membahu, mereka hidup bahagia dengan sederhana. Negara paling makmur di dunia. Kurikulumnya kita contoh, semuanya kita contoh, mau dicontoh. Dalam COVID ini di sana paling baik. Karena mereka satu sama lain saling menolong dan saling mengingatkan dan menghargai pendapat orang lain. Kini kalau Jawa suruh orang pakai masker nitin juga, semua dikecian, mada menghormati diri kita dan memberikan aset bagi generasi mendatang. Hari ini cara satu-satunya adalah pakai masker. Saya tidak menggurui ini ya, saya menyebutkan A dan takkan A saja agar kita sportif kembali kepada akhlak. Apakah saya berakhlak atau tidak soal saya pula. Saya menyebutkan akhlak itu adalah fondasi dari sportivitas. Untuk berdiri di puncak yang sempit perlu sportivitas dan kita diantarkan ramai-ramai ke atas. Diakui itu, jangan tindak. Kalau duduk letih, ada tidak diadin seorang, tidak ada tuh. Karena orang lain. Kita ini kan makhluk sosial, ditolong oleh satu sama lain. Tapi walaupun karena orang lain, jangan tiap hari menyusuh kepada gubernur, tiap hari menyusuh kepada bupati, tiap hari menyusuh bantukan proposal ke anggota DPRD. Dalam sepatu dia letakkan uang. Nah, aduh, pilih aku laser tuh ya, biar orang mau peluang. Karena dia juga punya tanggung jawab sosial. Agar kita sakit encok Indonesia ini agak sembuh sedikit, maka kita perlu sportif. Sportif bahwa kita itu sedang belajar, bahwa rata-rata pendidikan di Indonesia kelas 2 SMP, bahwa kita negara berkembang, bahwa ekonomi kita rendah, bahwa kita banyak pengangguran, maka perlu sportif dari pucuk sampai ke bawah. Kalau ada uang bagi kepada rakyat, kalau ada pada karya cepatkan saja, jangan dipotong-potong, jangan dikorupsi-korupsi juga, karena korupsi itu adalah musuh sportif. Rakyat juga begitu, tamatan-tamatan perguruan tinggi jangan hanya mau kerja di bank, tapi kerja di mana saja atau buat kerja yang bagus untuk membuka lapangan kerja. Nah, seperti itu Indonesia. Kalau kita dingin bergelumun, nah seperti saya ini, tidak ada jaket kain sarung, nah begitu. Dan kopi saya, jangankan kopinya, gelasnya aja udah dingin. Untuk itu di Kambang Salawe Alam, di Lipek Salawe Kuku, sampai di Siko cerita hari ini. Kok salah dan tidak satu, kaba orang dan kabakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergelumun satu dulu ya. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat, tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah obat.